nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ketua BAC Fatayat NU Kecamatan Bumulari yang saya hormati, serta kepada seluruh sahabat-sahabat Fatayat BAC Bumulari yang saya cintai dan saya banggakan, baik dari jajaran kepengurusan dan anggotanya, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas pemberian, atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberi umur panjang serta sehat jasmani dan rohani. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi kita, Nabi untuk seluruh umat di era sekarang ini, serta yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul jazaa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami dari bidang dakwah Fatayat BAC Gumelar diamanahi untuk menyampaikan sedikit hikmah Ramadan. Saya ambil judul menyambut 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, jarak antara kita dengan 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan, ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifiknya bagaimana kita menuntaskan di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, dan hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan sahabat, dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik, ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Usman An-Nahdi rahimahullah berkata, kanu yu'adzimuna salasu asyaratin, al-ashril akhiri min Ramadana wal ashril awali bil hijjati min bil hijjati wal ashril awali min Muharram. Mereka, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan 30 hari, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase yang sefase berisi 10 hari. Dan yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Yang pertama, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, ya, perbanyaklah istighfar, perbanyak membaca istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca istighfar. Tapi di detik-detik ini, di waktu-waktu ini tambah banyak lagi.
minta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas membaca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau melakukan qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Salah satunya adalah dosa sahabat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan misluha, dan hukuman dari keburukan semisalnya, surat Asy-Syura ayat 40. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita hibah di hari-hari terakhir adalah hibah yang dilakukan di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita memperbanyak membaca istighfar, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa, sahabat? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholat lail atau sholat tarawih, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita. Perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah, kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir ini, karena Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk kiat yang selanjutnya, sahabatku, kiat yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginan kita. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharap pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mewujudkannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di dalam sholat, kita hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Khususnya di 10 hari terakhir, kita di 10 hari terakhir adalah klimaks dari ibadah kita di 20 hari sebelumnya. Maka minta pertolongan kepada Allah agar aku memperbaiki amal ibadahku. Wa husni ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, salah satu syiar kita memasuki 10 hari terakhir adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, kita nggak bisa sholat, kita nggak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir
kita nggak akan bisa mudah membaca Al-Quran, kita nggak punya kekuatan untuk i'tikaf, kekuatan untuk berzikir, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kita merasa mampu. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan karena kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Dan yang lemah tidak akan mampu bertahan di 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk kiat yang selanjutnya itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memasuki 10 hari terakhir dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita. Jika kita meminta, Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah. Jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnudzon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita masuk di 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membuat kita lemah ketika beribadah. Ketika kita masuki 10 hari terakhir dengan bertawakal, Allah akan memudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa tidak maksimal di 20 hari sebelumnya, dan yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelumnya, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita bertekad untuk memperbaiki, kita beristighfar dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kesempatan itu masih terbuka, pintu itu belum tertutup, masih ada 10 hari lagi. Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jangan kalah sebelum berperang. Jangan menyerah sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Husnudzon kepada Allah, jangan merasa kayaknya saya sudah nggak mungkin lagi mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadah saya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan buruk saya. Padahal 10 hari terakhir belum menyapa kehidupan kita. Husnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki puncak-puncaknya Ramadan. Kita akan memasuki klimaksnya Ramadan. Kita akan memasuki partai finalnya Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita. Waktu-waktu kita, raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Raihlah husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Ingat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis
karena Nabi bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Sahabatku, semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi